Bismillahirrahmanirrahim. Anakku kelas 7. Kemarin kita sudah sedikit membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Di sini Bu Kris mencoba membuat video tentang objek IPA dan pengamatannya untuk mempermudah anak-anak dalam belajar, terutama bagi yang malas membaca dan menulis. Untuk materi bab 1, materi esensialnya ada 4. Yang pertama yaitu penyelidikan IPA, yang kedua pengukuran, yang ketiga besaran pokok, dan yang keempat besaran turunan. Kompetensi dasarnya bisa dibaca, mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi kehidupan dalam ekosistem dan peranan manusia dalam lingkungan, serta mewujudkan dalam pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Intinya dengan belajar IPA diinginkan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena mengetahui betapa luasnya, betapa kompleksnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bisa menunjukkan perilaku ilmiah, diantaranya rasa ingin tahu, jujur, teliti, tekun, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan. Dan yang ketiga, menerapkan konsep pengukuran. Yang keempat, menyajikan data hasil dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda di sekitar kita dengan menggunakan satuan baku dan tak baku. Yang pertama, penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA minimal menyangkut 3 proses, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Pengamatan yaitu melibatkan panca indera, jadi mengamati yang melibatkan panca indera kita. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Membuat inferensi itu maksudnya merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan, maksudnya mengkomunikasikan hasil penyelidikan, bisa secara lisan maupun tulisan. Sedangkan yang tulisan bisa berbentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar. Kemudian dalam melakukan pengamatan itu bisa melakukannya di alam maupun di dalam laboratorium. Penyelidikan IPA itu memerlukan kerja ilmiah. Kerja ilmiah diantaranya dengan metode ilmiah. Anak-anak kemarin sudah menulis ada 6 langkah metode ilmiah: menemukan masalah, merumuskan masalah, menemukan dan merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, membuat hipotesa atau dugaan sementara, menguji dugaan dengan pengakuan percobaan, menarik kesimpulan, dan menguji kesimpulan dengan mengulang percobaan. Dalam penyelidikan IPA dibutuhkan sikap ilmiah, di antaranya yaitu ulet, teliti, mencintai kebenaran, jadi berkata apa adanya, menyajikan data apa adanya tanpa ditambah-tambahi, rasa ingin tahu yang tinggi, tidak purbasangka, optimis, banyak sekali. Kemudian yang kedua, pengukuran. Yang dimaksud mengukur itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Besaran itu apa toh? Yang kita amati di dalam lingkungan itu ada yang bisa diukur dan yang tidak bisa diukur. Contohnya yang bisa diukur adalah panjang, masa, waktu. Sedangkan yang tidak bisa diukur apa? Kecantikan, rasa manis, ganteng, rasa cinta. Itu nggak bisa diukur, tidak ada alat ukur yang baku. Kemudian besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Tadi diantaranya panjang, masa, waktu, suhu. Ciri besaran adalah memiliki nilai dan satuan. Satuan sendiri ada 2 macam, yaitu satuan baku dan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah disepakati secara internasional. Hasil pengukurannya sama untuk setiap orang. Di antaranya meter, kilogram, dan sekon, Celsius, Kelvin. Tapi kalau satuan tak baku, itu hasil pengukuran setiap anak berbeda atau setiap orang berbeda.
Di antaranya genggam, jengkal, hasta, depa, dan sebagainya. Besaran sendiri ada dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat mol. Secara pengalaman, besaran pokok ini sampai kelas 3 sampai kelas 9 selalu ada, dan untuk UN juga sering keluar. Jadi saya selalu menekankan anak-anak untuk bisa menghafal 7 besaran pokok beserta satuannya. Nah, alat ukur besaran pokok yang pertama panjang. Alat untuk mengukur panjang itu bisa menggunakan penggaris atau mistar, rolmeter, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Untuk penggaris saya yakin anak-anak udah bisa, rolmeter juga bisa. Nah, untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup kemarin Bu Kris sudah memberikan tautan di Google Classroom. Anak-anak bisa melihat, bahkan kelas 7H ada yang bertanya, ini caranya gimana Bu yang mikrometer kok bisa begini. Saya justru suka kalau ada anak yang bertanya, dan akhirnya terpecahkan, anak menjadi paham. Kemudian alat ukur massa, diantaranya adalah timbangan atau neraca. Macam-macam neraca sendiri ada neraca Aufhaus, neraca 2 lengan, 3 lengan. Nah, di buku paket ada. Kemudian alat untuk mengukur waktu adalah arloji dan stopwatch. Jadi jangan bilang alat ukur waktu adalah jam, salah. Jam itu adalah satuan dari waktu. Jam, detik, menit itu satuan dari waktu, bukan alat ukur. Kemudian alat ukur suhu adalah termometer. Termometer sendiri ada termometer digital, termometer demam, termometer air raksa, termometer alkohol, nah, banyak sekali. Kemudian yang keempat, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan atau dijabarkan dari besaran pokok. Contohnya di sini massa jenis, dia satuannya kilogram per meter kubik, berarti dia diturunkan dari satuan massa dan satuan meter kubik. Meter itu dari panjang, berarti dia dari massa dan panjang. Kemudian percepatan, meter per sekon kuadrat, berarti dia dari panjang dan waktu. Saya kira itu sekilas. Kemudian untuk konversi satuan, Bu Kris sudah memberikan di GCR, anak-anak nanti bisa melihatnya. Jika ada pertanyaan, Bu Kris selalu membuka diri, silakan hubungi Bu Kris di grup WA bisa, di GCR juga bisa. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.